Baik, terima kasih pemirsa. Tentunya Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan kali ini kami berada di dialog Sumsel Menyapa dan tentunya bersama narasumber yang telah hadir. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya kain jumputan ini merupakan kain khas Kota Palembang yang tentunya wajib untuk dilestarikan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kain jumputan bersama narasumber yang telah hadir. Ada Ibu Yuniarta Nancy, ini pengusaha rumah daun ya. Langsung saja saya perkenalkan Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik. Baik Ibu ya. Ini saya sapanya Ibu Yuni ya? Iya, Ibu Baik, Yuni bisa, Ibu Yuni. Nancy bisa. Ibu Yuni, mungkin kita langsung bahas ini Bu, terkait dengan yang namanya juga kain jumputan. Mungkin bisa dibahas terlebih dahulu, kain jumputan itu jenis kainnya seperti apa sih Bu? Mungkin ada beberapa pemirsa yang tidak tahu begitu jenis-jenis kain, terutama untuk kain jumputan, bisa dijelaskan Ibu? Pada umumnya itu kain jumputan adalah kain khas wastra dari Sumatera Selatan. Jadi teknik pembuatannya mulai dari dilukis, kemudian dijahit lukisannya itu, kemudian diikat, baru dicelup. Itu. Jadi untuk kain wastra lokal dari Palembang, Sumatera Selatan itu yang khas adalah motif titik 7 seperti yang biasa kita buat. Oke. Nah, kalau untuk dalam pewarnaan ini Bu ya, artinya memang pewarnaan ini ada jenis pewarna alami dan juga kimia begitu. Itu bisa dijelaskan Ibu seperti apa yang alami dan juga kimia begitu? Yang banyak beredar adalah dua macam, yaitu pewarna kimia dan pewarna alami. Untuk di IKM kita rumah daun itu fokusnya ke pewarnaan alam, terutama kita menggunakan daun ketapang sebagai zat warna alam, karena banyak terdapat di lingkungan kita di daerah Kelurahan Kenten, Talang Kelapa, Banyuasin ya, sepanjang jalan itu banyak tumbuh liar maupun yang ditanam sebagai pelindung, tanaman pelindung jalan. Jadi kita memanfaatkannya. Itu semua tanaman untuk penjumputan itu bisa kita ekstrak menjadi zat warna alam. Yang banyak beredar di pasaran itu ada juga kain jumputan warna kimia. Jadi kalau warna kimia proses pembuatannya itu lebih simple, lebih cepat. Jadi setelah tadi kainnya diikat, sudah jadi ikatan itu, jadi nanti langsung dicelup langsung jadi. Beda dengan kita menggunakan warna alam, sebelum kita mencelup kita harus melewati proses yang pertama, proses kuring. Jadi zat-zat kimia yang mungkin terdapat pada kain itu harus kita bersihkan dulu, dikelirkan dulu supaya nanti warnanya lebih mudah lagi menyerap. Kemudian kita melalui proses mordating, mordan. Jadi kita mencelup dan melapisi dengan larutan mordan. Maksudnya agar kain tersebut disiapkan, dibuka pori-porinya sehingga lebih mudah menyerap warna. Sehingga saat kita mencelup warna berbeda antara kain yang dimordan dengan yang tidak dimordan. Kalau yang dimordan begitu kena zat warna alam yang pekat dia langsung menyerap, langsung berubah jadi warna sesuai dengan zat warna alam yang kita gunakan. Artinya memang untuk zat pewarna ini untuk tumbuh-tumbuhan di sekitar kita tuh bisa dimanfaatkan bisa, ya Bu ya? Bahkan kita bisa mix. Bisa di mix ya Bu ya? Oke. Itu kalau seandainya tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk pewarna alami itu biasanya apa saja ini Ibu? Tumbuhan yang mengandung tanin yang kuat, yaitu tanin itu adalah zat yang terdapat dalam tumbuhan menghasilkan warna. Misalnya yang seperti kita bawa ini kita memang branding daun ketapang ya, karena ini taninnya sangat-sangat kuat. Bisa jadi kita misalnya tetangga kita lagi tebang-tebang pohon mangga. Nah, kita bisa minta daun mangganya itu bisa dimanfaatkan pohon mangga. Itu maksudnya daunnya Bu ya? Daunnya, batangnya. Batangnya juga? Ada juga tanaman-tanaman yang akarnya seperti akar mengkudu, akar mahoni itu bisa. Jadi semua tanaman itu bisa kita ekstrak, bahkan rumput-rumput juga. Jadi selama ini yang tanaman-tanaman itu kita anggap sebagai gulma, seperti tidak berguna, tetap bisa kita gunakan. Tapi kita memang harus melakukan trial error dulu ya, percobaan dulu. Berapa airnya gitu, berapa banyak
daun yang kita pakai, misalnya pinang bisa juga. Atau kalau kami di Kelurahan Kenten kan banyak penggergajian. Jadi limbah gergajian itu yang serbuk-serbuk itu, misalnya kayu juga? nangka, bisa kita ambil, kita rebus karena dia berwarna kuning. Jadi bisa kita gunakan misalnya daun jambu biji, Daun jambu biji juga. ya, tapi mungkin kita akan mendapatkan hasil yang berbeda, ada warnanya abu-abu, ada yang kuning. Nah, kalau kita mix dapat juga warna baru. Warna baru Bu ya justru ya. Iya. Nah, kalau dominan daun kan warna hijau nih Bu. Tapi kalau seandainya kita mau ambilnya warna-warna misalkan warna merah begitu atau juga hitam, itu biasanya pakai apa Bu bahannya? Kalau warna merah itu biasanya kita menggunakan kayu secang. Tetapi masalahnya kita harus mengeluarkan dana ekstra karena kita harus membeli. Nah, itu nggak tumbuh liar Kak? Iya, harus ditanam dulu. Jadi yang banyak menjual itu kita harus beli di Jogja kan. Kalau mahoni masih menghasilkan warna merah agak samar-samar, tetapi dia kuat. Mahoni misalnya di daerah Simpang BLK itu ada lagi potong-potong kayu. Kalau kita rajin, kita kumpulkan serbuknya, hasil potongan itu bisa kita ekstrak. Karena semakin kecil partikel yang kita rebus itu warnanya semakin baik. Jadi kalau misalnya kayak pewarna kunyit, secang yang biasanya digunakan untuk mewarnai makanan itu lunturnya banyak. Jadi harus kita campur dengan pewarna lain yang agak mirip biar dia mengikat. Misalnya secang itu nanti kalau kita cuci lama sekali baru bisa bersih karena dia itu kan basicnya pewarna makanan. Artinya memang kalau untuk pewarna alami ini dari daun-daunan, akar begitu Bu ya, batang. Kalau untuk buah bisa nggak Bu ya? Karena kita lihat kalau misalkan buah naga tuh kan merah tuh kan, terus misalkan ada ubi atau talas ungu begitu Bu, itu bisa dipakai untuk jadi pewarna yang biasa kita gunakan untuk mewarnai makanan itu tidak bisa karena dia lunturnya banyak, bahkan secang tadi aja luruhnya banyak. Jadi kita harus kalau buah naga memang tidak bisa karena kalau kita membuat pewarna dalam jumlah yang banyak pengeluarannya justru besar, nanti tidak sesuai dengan ongkos produksi. Kulit buah yang bisa kita gunakan kulit buah manggis. Kulit buah manggis nanti hasilnya warnanya agak keunguan. Jadi kalau kulit buah manggis musim manggis bisa dikumpulkan, dijemur dulu dan disimpan. Misalnya kalau musim rambutan banyak sekali kalau buah rambutan itu kulitnya kita buang-buang secara percuma, bisa kita gunakan nanti menghasilkan warna hitam pekat yang sangat cantik. Baik, nah ini jadi informasi baru juga ya untuk pemirsa TVRI Sumsel bahwasanya untuk pewarna makanan ataupun juga pewarna yang ada di zat buah-buahan itu nggak bisa, bukan nggak bisa Bu ya, tapi tingkat lunturnya itu lebih banyak tidak begitu Bu ya. Sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Nah, kalau kualitas nih Bu antara kita pakai pewarna alami dan juga pewarna kimia tadi Bu ya. Ini gimana nih Bu kira-kira kalau untuk kualitasnya atau? Kalau kita bicaranya tuh untuk kualitas kain begitu ya. Tentu pewarna alam itu bisa lebih berkualitas kainnya dan harga jualnya juga jauh berbeda, sangat tinggi dan digemari untuk pasaran nasional, internasional pasti menggunakan yang go green karena ini sangat aman, tidak untuk orang yang alergi kulit ya. Ada kalau dari pasaran internasional misalnya ada pameran di Bali, di Jakarta, itu yang banyak di Inakraf ya, itu yang banyak diminta adalah kain warna alam karena kain warna alam ini membuatnya ini
handmade-nya satu persatu. Kecuali saat kita di rumah tidak ada karya kita yang sama persis. Karena kita waktu misalnya tiga lembar kain, pada saat kita celupkan yang pertama itu akan menyerap warna lebih banyak. Yang kedua pasti akan lebih soft. Kecuali memang konsumen meminta warnanya couple ya, bisa kita celup dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan pewarna kimia. Pewarna kimia bisa dibuat dalam bentuk massal. Jadi kalau pewarna alam memang satu persatu pengerjaannya dan sangat lama. Jadi wajar kalau harganya juga lebih tinggi dari pewarna kimia. Hampir 5 kali lipat ya bisa. Karena memang mungkin proses pembuatan juga lebih lama ya, lama, Bu, ya? Bisa satu kain ini bisa 2 minggu. 2 minggu? Ya, 2 minggu kita proses. Kalau pewarna kimia ya dalam waktu 1 jam bisa selesai. Kalau untuk yang kimia tadi 1 jam juga bisa selesai, ya, Bu, ya? Bisa. Sudah dicelup, jemur, sudah jadi. Tapi hampir sama motifnya, Ibu, karena yang kimia tadi. Iya, kalau motif bisa sama-sama diikat juga. Mau yang bunga tabur, mau yang titik 7 gitu, masih tetap sama proses pengikatannya. Tapi kalau untuk warna alam kita harus pastikan mengikatnya harus betul-betul kencang. Karena kalau kimia kita bisa celup yang proses dingin kan celup sekali udah jadi. Kalau yang ini kita minimal 6 kali sampai 10 kali kita celup baru bisa menghasilkan warna yang maksimal. Baik Ibu, nanti kita bahas lebih jauh tentunya bagaimana proses dari pembuatan kain jumputan dan juga jenis-jenis kain jumputan yang juga telah dibawa oleh Ibu Yuni pada hari ini. Namun setelah usai jeda berikut, pemirsa, kami akan kembali di Dialog Sumsel Menyapa. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa. Pesona Indonesia, setiap hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Sumsel Menyapa dan tentunya masih bersama Ibu Yuni. Di sini kita kembali membahas terkait dengan kain jumputan. Nah, Ibu Yuni, Bu, ini beberapa kain sudah dibawa ini. Bisa dijelaskan Ibu, ini motif-motif apa begitu Ibu? Bisa dijelaskan ini? Ya. Misalkan yang di atas ini agak soft ya warnanya ya? Ya. Ini kan kalau soal motif ya. Bisa lihat ini, Bu. Kalau soal motif itu saya lebih fokus ke titik 7. Tetapi ini titik 7 nih, Bu. Tetapi di kami Rumah Daun titik 7-nya berinovasi. Jadi ada gradasi sinar matahari. Tidak ditemukan di pengrajin lain. Ini pengaruh mordan tadi. Mordan apa yang kita masukkan bisa. Ini yang kecilnya juga ada mataharinya, matahari kecil. Nah, ini matahari kecil. Ya, ini matahari yang rapet, yang ini yang jarang. Nah, jadi ada juga motif lain kan itu bunga tabur yang mentol-mentol gini aja. Tapi yang paling laris di permintaan konsumen itu kan titik 7. Karena titik 7 itu ini, Bu. Untuk pusat, untuk pasaran nasional, internasional juga maunya yang begini. Ini karena lebih menguntungkan pada saat pengrajin membuat, misalnya membuat tas ya, dipotong
mana aja gitu masih tetap Motifnya ada tetap motifnya. ada, Jadi iya. kalau pengrajin kria dia lebih suka kain itu rapet dan semua motifnya dapat, jadi dipotong kecil-kecil juga masih dapat. Oke. Gitu. Nah, dari beberapa motif ini, Bu, yang paling sulit pengerjaannya motif yang mana ini, Bu? Iya, ini titik 7. Oh, titik 7 justru ya. Ini kalau kita tidak hati-hati dalam satu kali tindakan membuka itu sudah ketusuk, robek sudah jadi Ya. reject, cacat. Oh, Jadi langsung cacat. kalau yang motif lain itu kan bisa langsung digini-giniin aja semuanya sudah Langsung bisa kebuka cepat. kebuka. Kalau ini dalam membukanya saja, kalau saya mengerjakan sendiri atau tim kita itu satu kain kadang sampai 2 hari. Ya, Sampai karena 2 hari. mental-mental kecil-kecil itu harus dibuka satu-satu. Oke. Nah, karena kainnya harganya lumayan tinggi, jadi kita kalau membukanya harus hati-hati. Nah, kalau berhubung Ibu Yuni sudah cerita terkait harga, ini mungkin Iya. saya langsung tanya. Ini Iya. kira-kira kalau harganya dibanderol sekitar berapa, Ibu, satu kain, Bu? Kalau yang titik 7 ini ya, kalau yang jarang begini, Ya. Ya. ini dengan kain lebarnya 3 meter, itu panjang 3 meter, ini kain saya lebar. Katunnya katun primis, jadi yang premium itu 600. Kalau yang rapet itu 700. Oke. Jadi pengaruh kain juga berpengaruh di penampilan. Karena kain katun primis, jadi kalau kita pajang itu kelihatan lebih glowing. Lebih glowing. Ya, dibanding dengan katun prima. Oke. Dan dia lebih rapi gitu. Nah, tidak terlalu kusut. Jadi kalau dipakai itu mantep gitu loh, untuk bikin jas, bikin Oke. blazer atau bikin kria. Gitu ya. Kalau untuk kain sendiri, Ibu pakai kain apa tadi, Bu? Untuk Ini kalau bahan kain dasarnya? saya kebanyak karena saya itu orangnya ya kepinginnya beda dari pengrajin lain. Jadi Oke. kita punya ciri khas. Jadi lebih banyak di tempat kita katun primis karena biasanya kan ada katun viskos itu begini ya. Ini Oke. motifnya viskos, ini sudah banyak di pasaran. Dan memasukkan zat warna ke kain katun itu sulit. Oh. Jadi kalau kita bisa keluar warna kayak gini sudah termasuk kita berhasil. Jadi kalau di warna jadi zat warna yang sama kita masukkan kain yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda. Ini kain viskos, ini voal, ini katun. Jadi beda. Daya serapnya juga beda. Nah, mungkin ini terakhir Ibu Yuni, harapannya, Bu, ke depan. Ini kan salah satu pelestarian yang dimiliki Wastra, oleh ya. Kota Palembang begitu. Ini seperti apa, Bu, kira-kira ke depan, dan juga tentunya kepada masyarakat seluruhnya untuk juga turut melestarikan kain jumpatannya ini, Bu. Saya berharap agar warga masyarakat kita itu lebih lagi menghargai wastra lokal dengan kita menggunakan produk-produk yang dibuat dari kain jumputan, terutama yang go green ya, yang warna alami itu lebih dimasyarakatkan lagi. Sudah untuk pemerintah daerah saya sudah sangat bersyukur sekarang hari Kamis diwajibkan kan memakai kain jumputan. Betul. Itu termasuk support untuk Support kami dari, untuk pengrajin kain ya. jumputan. Saya berharap agar kain ini sering diadakan pameran-pameran, perlombaan-perlombaan sehingga lebih membranding kain kita lebih dikenal lagi bukan saja lokal tetapi juga di pasaran nasional dan internasional. Karena kain kita juga sudah sering dibawa ke luar juga, Pak. Baik, terima kasih Bu Yuniarta Nancy, tentunya salah satu pengusaha kain dari Rumah Daun begitu Ibu ya. Semoga ini tentunya juga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat tidak hanya di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga tentunya se-Indonesia menasional begitu Ibu ya untuk kain jumputan khas Kota Palembang. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara tentunya di Dialog Sumsel Menyapa untuk edisi kali ini. Ucapan terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan
Sumsel Menyapa, dan tentunya terus update informasi Anda di Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.